Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ridwan. Di sini saya akan mencoba untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya mengambil sebuah tema eh, industri 5.0 dan industri 4.0 dan industri 5.0. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita harus mengenali dulu apa itu industri 4.0. Di sini kita didefinisikan bahwa era otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Teknologi manufaktur ini biasanya sekarang sudah sangat umum digunakan di berbagai pabrik-pabrik ya. Kemudian di sini elemen utamanya tuh apa aja gitu. Elemen utamanya itu berisi Internet of Things atau IoT, kemudian Big Data, kemudian kecerdasan buatan atau AI, dan kemudian cloud computing. Tujuannya apa sih menggunakan industri 4.0 itu gitu. 4.0 itu bertujuan untuk efisiensi, otomatisasi, dan produktivitas, di mana ketika kita sudah menggunakan industri 4.0, di sini kita akan meningkatkan efisiensi, kemudian otomatisasi, dan produktivitas, yang mana ini akan sangat membantu ya pemilik perusahaan untuk mengejar target-targetnya. Kemudian biasanya itu dikemas dalam suatu smart factory, otomatisasi proses produksi yang biasanya ya kemudian tapi yang masih sulit di bidang ini itu biasanya di bidang tekstil ya, eh, pembuatan kaos atau jahit lah, di bidang yang seperti itu masih menggunakan tenaga manusia. Sangat jarang menemukan gitu untuk smart factory bidang tekstil itu. Oke, selanjutnya pengenalan industri 5.0. Di sini didefinisikan sebagai integrasi manusia dengan mesin pintar dan sistem digital, yaitu kolaborasi antara user atau pengguna yang sudah yang sudah ahli, yang sebelumnya di provide itu di 5.0 itu di provide untuk eh, alat-alatnya yang kita bikin canggih, tapi di sini di 5.0 itu orang-orangnya, manusia penggunanya yang dibikin canggih. Kemudian fokusnya apa sih? Fokus itu human centric, kolaborasi manusia dan mesin. Nah, kolaborasi manusia dan mesin ini sangat di era sekarang sangat-sangat umum digunakan, di mana kita manusia biasanya tinggal memetakan saja apa yang kita mau terhadap sebuah mesin. Nah, mesin itu akan memahami apa yang kita mau. Kemudian teknologi utamanya itu kecerdasan buatan, robotika kolaboratif, dan personalisasi produk. Produk yang dipersonalisasi atau yang biasanya kita sebut produk yang kita banget, gua banget gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya menghadirkan sentuhan manusia dalam otomatisasi. Nah, sentuhan manusia dalam otomatisasi itu sangat-sangat penting, karena ketika manusia tidak tahu apa yang manusia atau user tidak tahu apa yang diinginkan, mesin juga tidak akan memberikan apa yang kita mau gitu. Kemudian perbedaannya apa sih dari 4.0 ke 5.0 itu, yaitu kalau industri 4.0 fokus pada otomatisasi dan efisiensi, di mana semuanya berjalan secara otomatis, ya udah gitu, template
akan seperti itu terus dan itu sangat efisien. Tetapi ketika di industri 5.0 gitu fokus pada kolaborasi manusia dan mesin dan pengalaman user atau pengguna. Di mana pengalaman dan kolaborasi ini kita sebutlah AI biasanya. Jadi kita memetakan apa sih yang kita mau dari si AI itu, kemudian AI itu akan menyajikan apa yang kita mau. Itu yang terjadi di industri 5.0. Kemudian teknologinya apa sih? Nah, kalau di apa namanya teknologi itu di IoT dan AI di 4.0, kemudian di 4.5-nya robotika kolaboratif dan AI yang empatik. AI yang empatik itu yang AI yang ya udah kamu mau apa saya sajiin oleh si AI itu. Kemudian untuk robotika kolaboratif di mana robot yang sudah kita sistem yang sudah kita atur sebagaimana keinginan pengguna yang dimana dia akan fleksibel gitu. Kemudian tantangannya apa di era industri 4.0 ini dan di 5.0 yaitu ya keamanan data dan privasi, kebutuhan keterampilan baru dan dampak sosial ekonomi. Di mana keamanan data dan privasi ini sangat beresiko di era kita sekarang di mana banyak data bocor, data kadang ketika kita memberikan data itu datanya berlebihan gitu. Kita nggak ngebatasin. Ketika diminta data A, B, C, D, kita ya udah kasih aja biasanya. Hal itu yang membuat keamanan data dan privasi itu sangat menjadi tantangan di eh, era industri yang ini. Yang baik di 4.0 atau 5.0. Kemudian kebutuhan keterampilan baru, ya seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa pekerjaan role-role baru yang sekarang tuh umum ada di industri. Kita sebutlah IT. Dulu IT itu pekerjaannya kan ya urus jaringan, urus alat kayak printer, install aplikasi di laptop, tapi sekarang sudah berbeda, kebutuhan keterampilan baru sudah ada data scientist lah, data analis lah, apa namanya, eh, machine learning lah, seperti itu. Itu adalah keterampilan-keterampilan baru yang dulu belum ada gitu. Karena zaman dulu belum ada era industri 4.0 dan 5.0 ini. Gitu. Kemudian dampak sosial dan ekonomi. Tentu dampak ekonomi sudah sangat terasa, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sudah lumayan bertumbuh dari tahun ke tahun, apalagi eh, setelah COVID ya kemarin. Tetapi ada lagi isu di mana daya beli masyarakat yang berkurang. Oke, selanjutnya. Oke, contoh kasus. Kita di sini menggunakan contoh kasus adalah Smart Factory dari PT Amerta Indah Otsuka. Jadi di Amerta Indah Otsuka ini atau Pocari Sweat ada beberapa produk lainnya seperti Soy Joy. Kemudian seluruh proses produksi menggunakan IoT. Kenapa saya menggunakan contoh pabrik Amerta Indah Otsuka atau Pocari Sweat ini ya karena saya pernah berkunjung ke pabriknya dan saya sudah melihat langsung di mana produksi di sana sangat minim sentuhan manusia, semuanya sudah menggunakan mesin. Jadi manusianya hanya memprogram sebuah mesin di mana setting-setting itu mesin akan produksi sendiri. Di mana pemisahan produk cacat atau produk yang tidak sempurna seperti tutup botol penyok atau isian minuman yang enggak apa namanya enggak sesuai takaran, kemudian botolnya yang bentuknya tidak lulus quality control itu semua otomatis dipisahkan oleh mesin. Jadi user hanya menyeting saja. Kemudian untuk beberapa produk lainnya juga berlakukan seperti itu, di mana ini sudah memenuhi sangat cukup memenuhi untuk standarisasi smart factory.
Dan untuk operasionalnya sendiri, Amerta Indah Cukai ini sudah memenuhi industri 5.0, di mana mereka sudah menerapkan AI, machine learning, kemudian apa namanya, data scientist, kemudian data, semuanya dikemas dengan Tableau ya biasanya mereka. Kemudian distribusinya juga sudah menggunakan apa, banyak sekali teknologi-teknologi seperti pelacakan otomatis oleh kendaraan segala macam, itu semua sudah diotomatisasi dan digitalisasi karena eh, dengan adanya digitalisasi akan mengurangi potensi-potensi fraud atau kecurangan dari para karyawan. Oke, selanjutnya ya cukup dan terima kasih dari saya, presentasi untuk memenuhi mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya mengerjakan soal UAS ya. Sekian dan terima kasih.